Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiarti dari kelas 29C. Di sini saya akan membahas mengenai 3 pembahasan mengenai kode etik guru. Yang pertama, sejarah lahirnya kode etik guru Indonesia. Kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu konteks yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Pertama, dalam konteks 13 di Jakarta tahun 1973. Kode etik ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Berikut akan dikemukakan oleh kode etik guru ini sebagai hasil rumusan konteks 13 pada tanggal 21 sampai 25 November 1973 di Jakarta. Terdiri dari 9 butir. Nah, setelah itu dalam konteks PGRI 16 tahun 1989 juga di Jakarta, kode etik guru Indonesia telah disempurnakan, yaitu guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sumpah atau janji kode etik guru, yaitu Sumpah Guru Indonesia. Demi Allah, sebagai guru Indonesia, saya bersumpah atau berjanji: 1. Membaktikan diri untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya. Yang kedua, melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia. Yang ketiga, melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. Yang keempat, melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan pendidik, peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara, serta kemanusiaan. Yang kelima, menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang keenam, menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional. Yang kedelapan, berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar pendidikan. Yang sembilan, memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih kepada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia. Yang kesepuluh, menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesional guru Indonesia. Yang 11, berusaha untuk menjadi teladan dalam perilaku bagi peserta didik dan masyarakat. Yang ke-12, menghormati, menaati dan mengamalkan kode etik guru Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan yang ketiga, yaitu pelanggaran kode etik yang terjadi dalam pembelajaran. Yang pertama, guru tidak mengkomunikasikan perkembangan anak kepada orang tua, sehingga orang tua tidak tahu kemajuan ke pembelajaran anak. Kode etik yang dilanggar yaitu guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab terhadap pendidikan. Sanksi yang dapat diberikan berupa teguran atau peringatan tertulis. Nah, kasus yang kedua, guru tidak menunjukkan kejujuran sehingga tidak pantas untuk ditiru. Misalnya, suka ingkar janji,
pilih kasih, memanipulasi nilai, mencuri waktu mengajar, dan lain sebagainya. Kode etik yang dilanggar yaitu guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Sanksinya yaitu berupa sanksi moral, berupa celaan dari rekan-rekannya dan teguran. Karena pada umumnya kode etik merupakan landasan moral, pedoman sikap dan tingkah laku dan perbuatan. Nah, yang terakhir kasus hubungan antar guru yang tidak harmonis, misalnya saling menjatuhkan. Nah, kode etik yang dilanggar yaitu menjalin kerjasama secara bersungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. Sanksinya yaitu sanksi yang dikeluarkan dari organisasi merupakan sanksi yang dianggap berat. Negara seringkali mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Dengan demikian, maka yang semulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun pidana, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak dengan hormat. Nah, jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka bisa dituntut di muka pengadilan. Sekian dari ketiga pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.